catatan-catatan terkait manifest pengiriman kontainer yang di dalamnya tertulis itu adalah rumput laut, tetapi dalam dokumen yang lain itu adalah dari baju bekas dan sebagainya. Kembali bersama kami di podcast Kompolnas Channel, dan saat ini saya telah bersama dengan Direskrimsus Polda Kalimantan Utara, Bapak Hendy Kurniawan. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya, Pak? Ya. Pak Hendy, ini luar biasa ya, Pak. Ini baru sebulan menjabat sebagai Direskrimsus di Polda Kalimantan Utara. Kemudian sekarang ada gebrakan yang luar biasa, Pak. Ini bagaimana Pak prosesnya? Apakah sebelumnya ada informasi terlebih dahulu atau ada desas-desus dari masyarakat terus ditindaklanjuti atau seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, baik Mbak. Yang luar biasa bukan saya, tapi karena leadershipnya Pak Kapolda dan tim yang bekerja. Kebetulan hanya saya yang memang tampil di depan. Nah, berkaitan dengan pengungkapan illegal mining itu diatensi oleh Pak Kapolda tanggal 21 sampai 22 Februari itu ada kunjungan dari Komisi 3 DPR RI, beberapa agenda, dan salah satu yang menjadi perhatian dari Komisi 3 adalah terkait praktek penambangan emas ilegal di Sekata. Nah, Pak Kapolda mengatensikan bahwa sudah beberapa kali memberikan atensi untuk dilakukan penindakan terkait tambang emas ilegal di Sekata tersebut. Beliau menyampaikan belum ada hasil. Nah, kami diatensikan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktek tersebut. Dan proses yang kami lakukan tentunya kami kan melihat, mengevaluasi apa yang menyebabkan kegagalan dan sebagainya. Praktek penambangan emas ini kan menjadi sesuatu yang menarik tentunya bagi semua kalangan dan tidak menutup kemungkinan di dalam tubuh anggota Polri sendiri di Polda Kaltara, sehingga menggali informasi, mendapatkan data di lapangan. Saya lakukan bersama tim yang cukup ramping dengan komposisi kemampuan masing-masing, sehingga melapor langsung ke Pak Kapolda. Tanggal 30 April kita bisa melakukan penindakan. Dari 5 orang yang kita amankan itu kemudian mengarah bahwa memang pemiliknya adalah oknum anggota Polri. Lalu kita sampai sekarang kita lakukan proses penyidikan. Terkait dengan pengungkapan ini, pastinya ada reaksi dari baik dari internal Polri dan juga respon dari masyarakat. Itu seperti apa Pak? Kalau kami pribadi melihat dari respon masyarakat positif, dan juga tentunya ada yang negatif, menilai bahwa ternyata ada sosok Polri yang mempunyai bisnis ilegal. Terus kemudian dari internal kami melihat anggota juga personil Polda Kaltara merespon, menyambut baik adanya pengungkapan tersebut dan tidak ada kegiatan yang kontraproduktif terhadap pengungkapan. Dalam penanganan kasus ini Pak, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi Pak? Kendala dalam proses lidik sidik tidak ada. Hanya sampai saat ini dari oknum anggota tersebut, inisial H tersebut sampai saat ini masih tidak kooperatif. Tapi bagi kami itu bukan kendala, karena kan kita berangkat dari pembuktian, bukan dari pengakuan yang bersangkutan. Kemudian Pak, ketika ada proses penangkapan pelaku ini Pak, kemudian ada penyelidikan, kira-kira ada temuan apa yang menarik Pak? Ya, ketika kita mengamankan 5 orang yang di legal mining di Sekata, kemudian mengarah pemiliknya adalah anggota Polri, oknum anggota Polri dari kesatuan atau Satker di Polair, kita menganalisa atau mendapatkan informasi adanya upaya-upaya daripada anggota tersebut, oknum tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Sehingga dari mulai tanggal 1 Mei pasca kita tetapkannya sebagai tersangka, setelah hasil proses pemeriksaan saksi maupun ahli dan alat bukti yang ada, karena yang bersangkutan sudah
kita yakini ada upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, mengaburkan saksi dan sebagainya, sehingga sejak tanggal 1 kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan 1 Mei. Nah, proses penangkapan ini sendiri kita melihat situasional di lapangan, sehingga tanggal 4 Mei kita lakukan penangkapan di Bandara Juanda Tarakan. Dari penangkapan tersebut kita langsung melakukan penggeledahan karena kita berupaya untuk mencegah adanya barang bukti dan menemukan barang bukti yang lain yang sudah berupaya untuk dihilangkan. Kita temukan beberapa dugaan adanya bisnis ilegal yang lain dilakukan oleh Hasbudi. Yang pertama ada manifest catatan-catatan terkait manifest pengiriman kontainer yang di dalamnya tertulis itu adalah rumput laut, tetapi dalam dokumen yang lain itu adalah dari baju bekas dan sebagainya, sehingga kita koordinasi dengan Bea Cukai untuk memastikan apakah dari nomor-nomor seri kontainer tersebut isinya rumput laut atau baju bekas. Dari 4 sampel yang dibuka itu isinya baju bekas, dan itu kan memang melanggar undang-undang perdagangan. Kemudian dari Bea Cukai melakukan penelusuran lagi, terdapat 17 kontainer yang diduga tidak sesuai dengan manifest yang miliknya Hasbudi. Nah, kemudian dari alat bukti petunjuk dari handphone yang kami amankan pada saat penggeledahan, kami temukan pola komunikasi yang disamarkan dalam bentuk kode-kode yang mengindikasikan ada pengiriman narkoba dalam balpres tersebut, sehingga kita melakukan penyelidikan bersama K9, dibantu K9 Bea Cukai dan K9 daripada Polda Kaltim untuk melakukan pengecekan apakah ditemukan narkoba. Tapi 2 kali kita sisir dengan menggunakan K9 dari Polda Kaltim dan Bea Cukai, tidak ditemukan ada indikasi narkoba. Belum ditemukan. Ya. Untuk kode-kode yang tadi Pak, apakah hanya mereka yang bisa baca atau yang dari tim juga sudah bisa baca kodenya? Ya, karena itu kode mereka dan yang memberikan kode juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Memang kita belum menemukan, tapi kita akan terus memastikan sebenarnya apakah narkoba tersebut sudah terkirim atau memang masih tersembunyikan di tempat lain. Untuk kasus kontainer ini Pak, apakah sering terjadi atau baru kali ini Pak? Ya, kalau untuk selama saya menjabat, karena hari ini baru 1 bulan ya, 1 bulan ya. Nah, ini yang terbesar yang kita temukan. Tidak menutup kemungkinan masih ada bisnis ilegal yang lain yang dilakukan oleh pihak lain yang terjadi di wilayah Kaltara sebagai pintu masuk persaingan dengan Malaysia, yang pasti akan kita juga lakukan tindakan apabila kita lakukan pertemuan di lapangan. Kalau untuk kasus tambang ilegal Pak, apakah itu sudah lama atau bagaimana? Dari proses penyelidikan, oknum ASB ini sudah melakukan sekitar 2 tahun ya di sekata tersebut. Untuk harapan ke depan mungkin ada Pak? Ya, kami selaku penegak hukum tentunya dan yang diamanahkan oleh Pak Kapolda menjabat di Timsus, kami akan terus bekerja sesuai dengan domain kami di bidang kriminal khusus, dan tentunya bisnis-bisnis ilegal yang ada di wilayah Kaltara akan menjadi perhatian khusus bagi kami untuk terus kita lakukan penegakan hukum. Saya dengar juga Pak, tadi ada tim yang lebih ramping Pak. Itu tujuannya untuk apa? Ya, dibentuknya tim yang lebih ramping ini kan proses atau bisnis ilegal ini kan sudah lama di Polda Kaltara. Tentunya untuk menjaga terjadinya kebocoran informasi, kemudian untuk menjaga efektivitas tim ini bekerja, sehingga kita bentuk yang sekecil mungkin tapi mempunyai kompetensi yang bisa saling support di antara tim tersebut. Dan alhamdulillah kita bisa berhasil dengan waktu yang cukup singkat. Biasa, semoga penanganannya cepat terlaksana dan juga bisa berjalan dengan baik Pak, dan segala hambatan juga termasuk pelaku tadi Pak Hasbudi bisa kooperatif Pak. Sekian dari kami dari Komponas, terima kasih Pak waktunya, terima kasih sudah berbagi. Sekian dari kami dan sampai jumpa.